Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Permatasari Fibria Kiromangge dengan NIM 211301022. Saya dari Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Bahasa Indonesia dari dosen saya. Nomor 1, implementasi kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia sama sekali tidak berurutan. Bahasa Indonesia yang pada kedudukannya berada paling pertama, justru jarang diaktualisasikan. Realitanya, banyak generasi muda cenderung menggunakan bahasa asing dalam berkomunikasi resmi setiap kesempatannya. Misalnya, sorry, OTW, toilet, insecure, feeling, dan lain-lain. Jika Anda adalah generasi muda yang menjunjung tinggi bahasa, negara, dan nasional kita, solusi apa yang Anda tawarkan agar kedudukan bahasa di Indonesia benar diimplementasikan? Solusi yang saya tawarkan agar kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia benar diimplementasikan. Yang pertama, menumbuhkan kebanggaan generasi muda terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dalam berbahasa Indonesia dan mengajak generasi muda agar lebih mencintai bahasa Indonesia. Nomor 2, ragam bahasa merujuk pada konteks, yaitu Anda berbicara bersama siapa, di mana, kapan, dalam situasi apa, dan apa tujuan pembicaraannya. Dengan demikian, ragam bahasa bersifat fleksibel, namun tidak menutup kemungkinan bahwa masih ada kekeliruan dalam mengaktualisasikan ragam bahasa. Apa yang Anda lakukan jika Anda berada bersama lawan bicara yang keliru menerapkan ragam bahasa saat berkomunikasi dengan Anda? Jika pernyataan Anda ternyata direspon dengan sok pintar, apa pembelaanmu yang tidak menyinggung perasaan lawan bicaramu? Bentuk pembelaan saya akan tetap tersenyum dan mendengarkan apa yang lawan bicara saya katakan. Setelah dia selesai berbicara, saya akan memberikan pemahaman yang lebih jelas agar dia mengerti yang saya bicarakan. Pertanyaan nomor 3, kesalahan penulisan atau pengetikan dalam bahasa Indonesia tidak diterima bentuk kekeliruan tetapi keterlaluan. Misalnya, Anda mengetik kata malam, tetapi yang Anda ketik makam. Perbedaan satu huruf mengakibatkan terjadinya perbedaan makna. Apa yang akan Anda jelaskan jika Anda diberikan sebuah teks bacaan yang sebagian kata-katanya diketik atau ditulis secara tidak benar? Kemudian, apa yang Anda sarankan sebagai acuan kebenaran penulisan atau pengetikan setelahnya? Jawaban saya akan menanyakan arti dari kalimat yang salah diketik tersebut dan meminta pengirim mengirim ulang pesan tersebut dengan kalimat yang benar agar bisa dipahami. Saran saya kepada si pengirim pesan agar sebelum dia mengirim bisa membaca ulang teks yang dia ketik secara benar. Nomor 4, carilah dan tulislah paling kurang 15 kata yang salah, kemudian ubahlah menjadi benar, yang disertai dengan alasannya. Setelahnya, Anda dapat memberikan penjelasan secara lengkap tentang 3 kaidah bentuk dan diksi: kebenaran, ketetapan, dan kelaziman. Tiga kaidah dari diksi, kebenaran, ketepatan, dan kelaziman. Diksi adalah pilihan kata pengarang untuk menggambarkan cerita. Kebenaran adalah penyesuaian antara pengetahuan dan objek. Yang kedua, ketetapan, artinya ketentuan. Ketetapan berasal dari kata tepat. Contohnya,
ketepatan pemilihan kata dalam menyimpulkan gagasan. Yang ketiga, kelaziman. Kelaziman adalah kebiasaan yang sudah umum. Nomor 5, carilah dan tulislah paling kurang 5 kalimat yang tidak efektif. Kemudian, ubahlah menjadi efektif yang disertai dengan penjelasannya. Yang pertama, suatu saat langit, bumi beserta seluruh isinya pasti akan musnah. Kalimat di atas merupakan kalimat tidak efektif karena penggunaan kata langit, bumi beserta seluruh isinya yang seharusnya diganti dengan alam semesta. Kalimat efektifnya adalah suatu saat alam semesta pasti akan musnah. Yang kedua, semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Kalimat di atas merupakan kalimat tidak efektif disebabkan oleh penggunaan kata tahu. Kalimat efektifnya adalah semua orang tahu bahwa air laut rasanya asin. Yang ketiga, dia datang dengan hanya membawa belas kasihannya saja. Kalimat di atas merupakan kalimat tidak efektif karena kata dengan bermakna menerangkan bahwa seakan-akan dari subjek adalah mempunyai dua diri. Kalimat efektifnya adalah dia datang hanya membawa belas kasihannya. Yang keempat, wisuda Tata dihadiri oleh keluarga dan para teman-temannya. Kalimat di atas merupakan kalimat tidak efektif karena pada kata teman dijadikan sebagai kata reduplikasi sehingga menjadi kata yang mengandung makna banyak orang. Sedangkan kalimat efektifnya adalah wisuda Tata dihadiri oleh keluarga dan para temannya. Yang kelima, mengerjakan tugas itu saya dibantu oleh ibu guru. Kalimat di atas merupakan kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya adalah dalam mengerjakan tugas saya dibantu oleh ibu guru.